Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakang Sanusi. Saya dari kelas manajemen 20E, NIM 2020802220. Saya akan membahas bagian analisis sekuritas. Pengertian poin 1 yaitu pengertian analisis sekuritas. Yang kedua, kriteria analisis sekuritas. Yang ketiga, chartes. Yang keempat, waypoint. Pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini terdiri dari proses menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas. Apa yang sekuritas tersebut stabil atau tidak. Ketika sekuritas ini memiliki karakter yaitu sekuritas yang harganya bisa tertinggi, bisa sangat rendah. Oleh karena itu penting karena menganalisa sekuritas dengan baik dan teliti. Beberapa besar mempunyai keputusan investasi, keputusan memenuhi kebutuhan dana dan kebijakan dependen terhadap nilai atau harga pasar saham perusahaan. Kriteria analisis sekuritas. Dalam memilih sekuritas yang baik terdapat kriteria berbagai berikut, yaitu yang ke-1 risiko tingkat bunga, yang kedua risiko kemampuan daya beli, yang ketiga risiko keuangan, dan yang keempat risiko kualitas, yang kelima pajak, dan yang keenam pengambilan sekuritas. Mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Weak form office market atau pasar lemah. Dalam pasar ini harga sekuritas ini dapat diproyeksikan atas pola dan kecenderungan harga sebelumnya. Yang kedua, strong form market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Dalam pasar ini harga pasar sekuritas tidak saja mencerminkan kecenderungan harga periode sebelum, tetapi juga informasi umum seperti hal tentang pembayaran. Yang ketiga yaitu strong for office market untuk bentuk efisien yang kuat dalam pasar. Efisien yang kuat ini harga sekuritas mencerminkan kecenderungan perubahan harga periode sebelumnya. Jenis sekuritas. Sekuritas jangka panjang. Sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, siklus akuntansi, dan dilakukan pasar modal. Sekuritas jangka panjang ini misalnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan. Sekuritas jangka pendek. Yang dimaksud sekuritas jangka pendek itu, sekuritas ini memiliki umur kurang dari 1 tahun, siklus akuntansi, dan dilakukan pasar uang. Instrumen ini ditandai dengan jatuh tempo yang pendek. Tingkat risiko yang rendah. Sekuritas jangka pendek seperti SBI, commercial paper, sertifikat deposito, dan call money, dan lain-lain. Yang dua, macam analisis. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan. Badan tersebut, data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan dan pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Yang adapun analisis teknikal. Analisis teknikal adalah sebuah metode untuk mengevaluasi efek dengan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti harga terakhir dan volume. Analisis teknikal tidak mencoba untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas, melainkan menggunakan grafik alat yang lainnya mengindikasikan pola-pola yang terdapat menyarankan aktivitas masa depan. Cara menghitung analisis fundamental. Net interest after tax, NIAT, atau bisa disingkat NIAT, berupa uang 500 juta
sementara jumlah saham miliar dan harga pasar saham seharga 1.500. Carilah Prince International atau PER. Jadi bisa dijawab karena di sini kita belum mengetahui EPS maka yang harus dicari terlebih dahulu EPS-nya. EPS sama dengan NIAT, dividen total saham. Karena dividen di sini tidak diketahui, berarti dividen tidak usah dicantumkan. EPS sama dengan 500 juta per 100 juta per sejuta sama dengan 500. Setelah mencari EPR, PER, harga pasar per EPS 1.500 per 500 yaitu punya nilai 3. Ada 3 prinsip yang dapat digunakan dan patokan dalam memahami analisis teknikal, yaitu refleks semua kejadian, segala sesuatu yang terjadi pada pemrograman yang baik dengan melemahkan indeks saham merupakan fakta. Tetapi nilai sesungguhnya indeks saham permintaan meningkatkan, penawaran menurun atau tetap. Yang kedua, tren. Harga bergerak dalam satu tren dan tren tidak mungkin dimanipulasi. Jika tren bergerak ke arah naik, tidaklah mungkin membuat keturunan turun kecuali dalam satu titik atau terjadi puncak untuk kemudian terbalik arah. Yang ketiga, selalu berulang. Aksi pasar market action selalu berulang, artinya para analisis teknikal percaya bahwa investor akan mengulangi tindakan yang sama jika kondisi pasar terjadi juga sama. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf. Kosan saya dekat dengan di jalan, jadi terlalu berbising suara motor. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.